Fa idza asqatoh mongko tatkala ni guguraken sapa Imam Ibnu Sa'id bin Musayyab as-sahabiyah yang kang bangsa sahabat wa azal ahaditsah lan bangsaaken sapa Imam Sa'id bin Musayyab al ahadits ing beberapa hadis li Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna marasilahu mongko sedene beberapa hadis mursale Imam Sa'id bin Musayyab iku hujjatun hujjah. Fa innaha qarasdani marasil bin Musayyab iku futtishat. Den teliti. Den teliti apa marasil ibn Musayyab ay futtisha anha. Tegese den teliti apa saking marasil ibn Musayyab. Faujidat maka den temu apa marasil bin Musayyab masanida ingkang bira-bira musnad. Ay rawaha tegese ngriyataken ha ing marasil ibnu Musayyab sab ashabiyuh wong kang sahabat alladzi asqadha kang guguraken sapa Sa'id bin Musayyab ing alladzi ani nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wawa ti sahabi fil ghalibin al mukaffarai iku sihruhu mara tuane mara sepai mara tuane Sa'id bin Musayyab rupane abu zaujatihi bapake bojo adone Sa'id bin Musayyab yakni ngarepaken sapa musannif Abu Hurairah ing Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa hadis mursal yang sanadnya ada yang gugur itu kalau mursilnya itu Sa'id bin Musayyab itu diterima kata Imam Syafi'i? Bukan ya. Apabila Sa'id bin Musayyab menggugurkan, artinya sahabat yang jadi gurunya itu tidak disebutkan di dalam hadisnya, dan Sa'id bin Musayyab langsung menisbatkan, langsung menilai hadis itu adalah sabda Rasulullah atau perbuatan Rasulullah. Sebab hadis jadi Sa'id bin Musayyab mursalnya hadis Musayyab itu jadi dalil, jadi hujjah, boleh dibuat dalil. Sebab Sa'id bin Musayyab, hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab itu diteliti ternyata musnad. Artinya ternyata ada gurunya yang tidak disebut itu ada gurunya. Tapi tidak disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab. Ternyata diriwayatkan oleh sahabat yang jadi gurunya Sa'id bin Musayyab yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang tidak disebut namanya oleh Sa'id bin Musayyab itu pada umumnya adalah mertua beliau yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah menikahkan putrinya dengan Imam Sa'id bin Musayyab. Jadi Abu Hurairah ya kalau Sa'id bin Musayyab bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti qala Sihri atau haddatsani Sihri sami'tu min Sihri Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ngomong begitu. Saya langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sapa Malik bin Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Ahmad fi ashhari riwayataini dalam luwe masyhuri riwayat loro anu saking Imam Ahmad. Wa jama'atun lan golongan ulama minal ulama jeung ulama dawu al mursalu hujjatun utawi hadis mursal iku hujjatun dadi hujjah. Kalau menurut mereka mursal itu hujjah, gak pandang bulu ya, baik itu Sa'id bin Musayyab atau yang lain Imam Zuhri atau Imam Sya'bi itu diterima semuanya. Tidak hanya Sa'id bin Musayyab saja. Lianna siqata karena sedone wong kang kumandel iku la yursulu ora mursalaken
sapa thiqah al hadis ing hadis illa haitsu yajzimu aing dam dinggon ngayakinaken mantepaken sapa thiqah bi adalat rawi karena adile wong kang ngriwayataken. Jadi lebih ketat Imam Syafi'i dibanding Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ibn Hanbal. Yang penting tabi'in yang nyeritain hadis yang tidak gurunya tidak dicantumkan itu, berarti sahabat tidak dicantumkan itu pasti hadis Nabi. Kenapa? Karena orang yang terpercaya itu tidak mungkin memursalkan hadis, tidak mungkin gurunya itu tidak disebutkan kecuali karena yakin bahwa rawinya itu adil. Karena rawinya adil jadi maklum langsung qala Rasulullah SAW. Biar tidak terlalu panjang. Wa amma marasilu sahabati fa hujjatun. Anapun tipe hadis mursali sahabat iku hujjatun mongko dadi hujjah. Lianna mukradoni sahabat iku layar wuna ora ngriwayataken sapa sahabat goliban indam kabrai ila an sahabiyin angin saking kang bangsa sahabat. Wa sahabatu udai sahabat hal ya udai sahabat kulo mene sahabat iku udulun beberong kang adil. Adapun hadis mursalnya sahabat Abu Hurairah menceritakan hadis qala Rasulullah, padahal hadis itu Abu Hurairah gak dengar sendiri dari Nabi. Kenapa hadis itu kuno? Kuno itu apa maksudnya? Ya Abu Hurairah belum kenal Nabi, belum jadi muslim. Masih ada di Yaman. Abu Hurairah itu orang Yaman. Berarti Abu Hurairah dengar dari sahabat lain. Itu tetap jadi hujjah. Kenapa? Karena sahabat itu pada umumnya tidak meriwayatkan hadis itu kecuali dari sahabat juga, sahabiyin. Sedangkan sahabat itu semuanya adil. Adil itu tidak fasik, tidak membohong, tidak melakukan dosa besar, tidak rutin dosa kecil. Itu adil dalam fikih begitu, bukan adil di pengadilan. Fa idza qala sahabiyyu maka tekane ngucap sapa sahabiyyu kang bangsa sahabat. Ngucap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma indal hadis lam yasma' kang ora krungu sapa sahabi hu ing ma an minhu sakingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa monggo utawi pamongkete hadis atau wau tema iku hamulun den tanggungaken alan lahu ing atas setune sahabi iku sami akrungu sapa sahabi hu ing ma min sahabiyin akhara saking sahabat kang meneh falahu mongko iku kadue malam isma'hu hukmul musnadi utawi hukume hadis musnad. Hadis musnad. Jadi apabila ada seorang sahabat berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda begini-begini, padahal begini-begini itu tidak dengar sahabat itu langsung dari Nabi, maka hadis itu harus diartikan bahwa sahabat itu mendengar dari sahabat yang lain. Jadi walaupun ada yang gugur rawinya, gurunya tidak disebutkan, itu sama dengan musnad, sama dengan menyebutkan sanadnya lengkap. Jadi hujjah. Wa qauluna tidingsun dawa ghaliban iku lanahu. Karena sedene kelakuan iku kudu jidat teman-teman tinemu. Apa hadisu bepro hadis. Rawaha kang ngritaken ha ing ahadis sapa sahabat ali tabi'ina saking tabi'in. Khilafan hal ini liman maring wong angkar kang ingkar soman dari kaim gono-gono riwayat sahabat anit tabi'in riwayat sahabat anit tabi'in ghaliban. Kenapa ada kata-kata ghaliban? Pada umumnya berarti ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bukan dari sahabat.
Iya ada. Karena apa? Karena memang ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in, bukan dari sahabat, bukan dari sesama sahabat. Ini pendapat berbeda dengan orang yang mengingkari itu. Mengingkari apa? Tidak ada. Kalau sahabat itu pasti dari sahabat juga. Nggak mungkin ada hadis diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in. Tabi'in itu orang yang nggak pernah lihat Nabi. Wa dza bima ulima anna sahabiyya lam yasma'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dza bima ulima wa dza tikilah utawi ikilah falahu hukmul musnad. Falahu hukmul musnad iku bima inil hadis ulima kang kena rawan apa sahabiyah sedene kang bangsa sahabat iku la yasma ora krungu sapa sahabi ing ma Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idza lam yu'lam dzalika anapun sekali ora kinaruan apa dzalika mengkono-kono anna sahabiyya lam yasma wa qala anda sapa sahabiyu kang bangsa sahabat dawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mongko utawi hadis iku mahmulun den taguaken ala nahu ngatesane sahabi iku sami akrungu sapa sahabi hu ing ma minhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis mursal dihukumi sebagai hadis musnad kalau sahabat yang memursalkan itu kalau memang sudah maklum, sudah diyakini sahabat itu benar-benar belum mendengar, tidak pernah mendengar hadis itu langsung dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak yakin berarti bisa meragukan atau tidak, tidak sama sekali. Adapun apabila hadis itu sudah yakin pasti sahabat itu dengar dari Nabi dan yang sahabi itu bilang begini, qala Rasulullah SAW, gak ada hadas ininya, gak ada akhbar ininya, gak ada sami'tunya dari sahabat yang lain, maka kata-kata sahabat begitu itu diartikan bahwa sahabat itu mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam